Sahabat fillah, teman-teman semua, saya bahas tentang mengelola emosi dengan iman. Jangan kamu memutuskan hubungan di antara dua orang yang sedang bersengketa dalam keadaan marah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang pada mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Quran surah Al-Fat ayat 29. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang yang temperamental. Dia termasuk salah seorang yang keras menentang Rasulullah SAW dengan kekuatan fisik. Berikut kami uraikan gambaran watak yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah SAW. Sahabat fillah, teman-teman semua, suatu hari dia keluar dengan menghunus pedangnya dan bermaksud menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan seorang pria dari Bani Zuhrah, memberitahukan bahwa adik perempuan iparnya telah masuk Islam. Niatnya untuk menghabisi Rasulullah pun berubah menjadi niat untuk menghabisi adik perempuan dan iparnya. Ternyata peristiwa itu justru menjadi awal dari pertemuannya dengan hidayah Allah. Ibnu Hisham dan Ibnu Jauzi menyebut dengan ringkas bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha. Lalu dia memberitahukan keislamannya. Jamil berteriak keras bahwa Ibnul Khattab telah keluar dari agama nenek moyangnya. Umar berada di belakangnya menyahut, dia berdusta, tapi aku telah masuk Islam. Mereka langsung mengeroyok Umar. Setelah beberapa lama dia pun memukuli mereka dan mereka memukulinya, sehingga saat matahari berada di atas kepala, Umar terduduk dalam kondisi lemas, tak berdaya. Mereka berdiri di samping kepalanya, tapi Umar berkata, "Lakukan semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumat kalian, atau kalian yang akan melumat kami." Itu adalah kata-kata penuh emosi dari seorang yang temperamental dan memiliki kekuatan fisik. Setelah dia menemukan kebenaran, dan kebenaran itu pun mewarnai watak dan emosinya, semua kekuatan dan emosi dikerahkan untuk kepentingan dan membela kebenaran yang diyakininya. Apa yang Umar katakan waktu itu bukan sekadar omong kosong. Sejak awal dia sudah menghendaki adanya gerakan dakwah dan peperangan fisik, sehingga dia berucap, "Aku bersumpah pada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumat kalian, atau kalian akan melumat kami." Itu adalah ucapan ketika di Mekah, ketika kondisi umat Islam masih tertindas, diteror dan diancam oleh orang-orang kafir Mekah. Namun setelah Rasulullah hijrah dan Islam berkembang pesat di Madinah, keadaan pun sedikit demi sedikit berubah. Perang Badar adalah pembuktian dari apa yang dikatakan oleh Umar. Ketika Perang Badar, jumlah pasukan Islam hanya sekitar 300 orang, dan jumlah orang kafir mencapai 1.000 orang. Pada perang itu, pasukan Islam melumat habis pasukan kafir Quraisy, hingga mereka menderita kekalahan dan yang sangat menyakitkan. Emosi adalah salah satu kekuatan hati yang memiliki pengaruh yang ajaib terhadap sikap dan kondisi fisik seseorang. Seseorang yang merasakan kesedihan yang mendalam, dia akan mudah menangis. Air mata merupakan gejala fisik dari kondisi hati yang sedang bersedih. Atau seorang yang berhasil melampaui pagar yang tinggi karena lari ketakutan dari kejaran anjing,
Perasaan takutnya mengalirkan kekuatan luar biasa terhadap kondisi fisiknya, hingga ia mampu melompati pagar yang benarnya tidak mampu dilewati dalam kondisi biasa. Selain Umar, ada sahabat lain yang temperamental. Ia adalah Rabi bin Ziyad. Sewaktu pasukan Islam dikirim oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan daerah Manazir yang masih wilayah Ahwaz, Rabi bin Ziyad bersama saudaranya Muhajir bin Ziyad bergabung dalam pasukan itu di bawah komando Abu Musa al-Asy'ari. Waktu itu bulan puasa pada awal-awal pertempuran, pasukan Islam menderita banyak kekalahan. Kondisi mereka juga sangat letih karena mereka tetap berpuasa. Hingga Abu Musa al-Asy'ari sendiri memerintahkan mereka untuk membatalkan puasa dan berperang habis-habisan. Muhajir, saudara Rabi bin Ziyad, berniat untuk bertempur sampai mati. Dia dikeroyok oleh orang kafir hingga tersungkur bersimbah darah. Kepalanya dipenggal lalu ditancap di beranda sebuah kemah yang paling dekat dengan area pertempuran. Melihat saudara kandungnya, Rabi hanya berkata, "Bahagialah engkau. Semoga mendapat tempat kembali yang baik. Demi Allah, aku akan membalas kematianmu dan kematian tentara muslim yang syahid di sini." Dengan izin Allah, Abu Musa al-Asy'ari menyerahkan komando pasukan yang menggempur di daerah Manazir kepada Rabi. Dia sendiri memimpin pasukan yang akan menaklukkan kota Sus. Dalam perang tersebut, daerah Manazir pun takluk, disusul kemudian oleh kota Rustak, Zalik, dan Zarat, ibu kota Sijistan. Sewaktu perangan untuk menguasai ibu kota Sijistan, inilah kekuatan emosi Rabi bin Ziyad yang tampak jelas, sehingga menciut nyali komandan pasukan Persia. Ketika kemenangan sudah hampir diraih oleh pasukan Islam, Barwis, komandan pasukan Persia di wilayah itu, memutuskan untuk melakukan perundingan benturan senjata dengan Rabi. Rabi pun menyetujui. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan tempat khusus untuk pertemuan mereka berdua. Dia perintahkan pasukannya untuk menumpuk mayat pasukan Persia di panjang jalan dan akan dilewati oleh Barwis, juga dikelilingi tempat pertemuan mereka. Sahabat fillah, emosi tidak selamanya negatif. Ketika emosi bangkit bersama keimanan dan ketundukan pada ketentuan Allah, maka Allah lah yang akan mengarahkan emosi itu menjadi sumber kekuatan bagi pelakunya. Allah mengarahkan emosi negatif seperti amarah dan benci ditunjukkan kepada orang kafir dengan alasan yang jelas, yaitu orang mukmin beriman kepada kitab-kitab mereka, sebaiknya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Allah juga mengarahkan emosi positif seperti cinta dan kasih sayang, diarahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya serta menyayangi sesama muslim dan mukmin. Adapun orang-orang beriman sangat mencintai kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Terima kasih teman-teman semua, bermanfaat.